Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emal Saputra dengan NIM D021221024. Saya akan mereview materi tentang kutipan dan rujukan. Kita mungkin sering mendengar istilah seperti kutipan dan rujukan, mengutip pendapat atau pemikiran orang lain yang sering disebut dengan kutipan dan quotes catatan kaki. Pada masalah ini kita akan membahas mengenai pengertian kutipan dan sistem rujukan jenis-jenisnya dan bagaimana cara penulisannya. Semua akan kita bahas tentang ini. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam aspek penulisan bahasa adalah tentang kutipan dan sistem rujukan. Kutipan sistem ini sangat penting dalam sebuah rujukan penulisan karya ilmiah seperti sekarang ini. Menulis karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan ilmiah sehingga isi karya tulis ilmiah berisi pengetahuan tentang yang valid. Serangkaian kegiatan untuk mendapatkan hasil berupa fakta, konsep dan teori yang membuat seseorang dapat memahami fenomena dan menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, karya ilmiah bisikan akumulasi pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan generalisasi. Dalam menulis karya ilmiah, seseorang sedang menginformasikan ide, pendapat, ataupun penemuan dan hasil kegiatan ilmiah sejumlah informasi untuk diterapkan baik dalam keseharian. Untuk itu, penulisan karya ilmiah mempunyai fungsi transformasi dan kreasi ilmu untuk merubah perilaku individu maupun masyarakat. Tujuan untuk memahami dengan baik materi mengenai kutipan dan sistem rujukan untuk membantu pembaca agar lebih pandai dalam penulisan karya ilmiah, untuk menambah wawasan pembaca tentang materi yang dibahas. Itu adalah tujuan untuk kutipan dan rujukan. Pengertian kutipan dan rujukan adalah suatu gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber lainnya dalam pembuatan karya ilmiah. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu biasa diambil dari kamus, artikel-artikel, laporan, buku-buku, majalah, internet, dan lain-lain sebagainya. Adapun beberapa fungsi kutipannya itu dalam menulis karya ilmiah, biasanya kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan tersebut kita gunakan untuk memperkuat pendapat atau argumentasi kita. Selanjutnya sebagai landasan teori, penjelasan suatu uraian, dan terakhir sebagai bukti untuk menunjang pendapat sang penulis. Adapun kutipan terbagi dua, yaitu kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Sistem rujukan, fungsi kutipan dan sistem rujukan. Kutipan langsung yaitu kutipan yang sama dengan aslinya, baik dari suasana kata, ejaan maupun tanda baca yang digunakan. Kutipan tidak langsung yaitu pengutipan yang lebih fokus pada isi, maksud, dan jiwa kutipan, bukan berfokus pada cara atau bentuk kutipan. Lebih simpelnya dapat dikatakan sebagai intisari dari kutipan yang diambil. Sistem rujukan dan konteks adalah karya ilmiah, sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam
karya ilmunya. Adapun sistem rujukan yang sering dijumpai yaitu catatan kaki. Pasti teman-teman pernah biasa mendengar tentang catatan kaki, yang adalah catatan kaki adalah yang diletakkan di bagian bawah halaman. Menurut S. Natution dan M. Thomas, catatan kaki adalah footnotes ialah catatan kaki pada halaman kegunaannya untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, sebuah buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtiar. Catatan kaki belakang daftar pustaka atau dikenal juga dengan bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatan menulis sebuah karya ilmiah. Fungsi kutipan dan sistem rujukan yaitu untuk menegaskan isi uraian, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pertanyaan yang dibuat oleh penulis, untuk meningkatkan estetika penulisan, untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau biasa disebut plagiat. Prinsip-prinsip mengutip yaitu dalam mengutip harus diperhatikan prinsip-prinsip mengutip, termasuk menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pertanyaan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip, dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yakni agar tulisan tersusun menjadi satu himpunan, penulis hendaknya tidak terlalu banyak mengutip. Kutipan dianggap benar jika penulisan menunjukkan tempat asal kutipan, sehingga pembaca dapat menyesuaikan kutipan dengan sumber aslinya. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Cara membuat kutipan dan sistem rujukan. Kutipan langsung, misalnya perilaku seks adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Kutipan tidak langsung, misalnya berpendapat bahwa perilaku seks adalah tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Begitu. Nama penulis dan terbit tahun penerbit. Cara penulisan kutipan dan sistem rujukan. Ada beberapa fungsi kutipan, yaitu dalam penulisan karya ilmiah biasanya kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan tersebut kita gunakan untuk memperkuat pendapat atau argumentasi kita. Selanjutnya sebagai landasan teori penjelasan suatu uraian, dan terakhir sebagai bukti untuk menunjang pendapat sang penulis. Penulisan catatan kaki juga sudah dijelaskan tadi. Terus kutipan dan rujukan sudah. Cuk nama penulis dan buku pengarang, yakni ada kutipan langsung, fisiologi remaja,
berpendapat perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Kutipan tidak langsung. Dalam fisiologi, remaja berpendapat bahwa perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. 3 teknik tersebut adalah di antara teknik yang paling sering digunakan adalah bila penulis lebih dari 3 orang, cukup menulis nama penulis yang pertama diikuti dengan tulisan et al dan kawan-kawan. Bila sumber itu dikumpulkan tulisan, tulis nama orang dan nama asli serta judul buku yang dituliskan. Bila sumber itu tidak diketahui nama pengarangnya, ditulis nama sumbernya. Bila sumber itu surat kabar atau majalah, maka ditulis judul artikel. Setiap bidang ilmu memiliki sistem perunjukan masing-masing. Sistem perunjukan ilmu kedokteran berbeda dengan sistem perunjukan ekonomi atau teknik. Akan tetapi, ada 2 sistem perunjukan sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan, yaitu sistem catatan dan sistem langsung. Sistem catatan menyajikan informasi mengenai dalam bentuk catatan kaki atau catatan belakang atau langsung dan dalam daftar pustaka. Cara ini direkomendasikan oleh The University of Jacques Fresh dan dikenal dengan sebutan CISCEC. Jika dalam sistem catatan tersebut rujukan lanjutan yang merujuk pada sumber yang sama digunakan singkatan yang berasal dari bahasa Latin untuk merujuk sumber pertama. Singkatan itu berasal dari catatan kaki sudah. Informasi tambahan pada sistem catatan kaki digunakan apabila penulisan memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Tujuan informasi tambahan ini adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau istilah atau bagian dari uraian tersebut. Contoh berikut diambil dari tulisan. Contoh berikut adalah bagian uraian gerakan budaya menjelang kemerdekaan Indonesia Raya. Gerakan menjelang kemerdekaan Indonesia Malaysia yang diterbitkan jurnal Vol 11 nomor 2 Desember 2007 halaman 48 sampai 57. Di halaman 52 Maman menguraikan mengenai usaha seorang tokoh Melayu bernama Ibrahim Yaakob. Kesimpulan atas usaha tokoh itu secara singkat dimasukkan dalam catatan kaki. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seseorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau keputusan dengan fungsi sebagai berikut. 1. Membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. 2. Memberikan petunjuk kepada penulis yang ingin mengetahui lebih dalam mengenal tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Jadi kesimpulan kutipan ini adalah mengutip pendapat, kabar,
pakar, ucapan tokoh, pengamat, narasumber, kitab suci dan kata mutiara, puisi, syair, lagu, atau hasil penelitian yang terdapat dalam makalah. Makalah, skripsi, tesis, majalah, jurnal, buku, tajuk, tajuk rencana perlu diperkuat dengan kutipan untuk memperkuat argumen, mempertajam analisis, dan membangun kredibilitas media. Sedangkan sistem rujukan seperti catatan kaki dan daftar isi. Sekian dari saya, review kutipan dan rujukan tentang materi kelompok saya. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.